Hai semua, jadikanlah rebahan sebagai cara ninjamu, sambil nonton story video teaser yang akan saya berikan. Oke lah, kali ini saya akan membahas alur film Fullmetal Final Transmutation. Kisah ini menceritakan tentang siapa di balik orang yang membuat terjadinya awal peperangan negara Isival dan Alkemis, yang membuat Scar dulu dendam terhadap kaum Alkemis. Sehingga terbongkarnya juga pemimpin homunculus dan juga menceritakan masa lalu Ayah Edward dan Alphonse. Tanpa banyak basa-basi, saya mulai aja ya ceritanya. Awal mula ceritanya dilihatkan, Ayah Edward sedang melaksanakan perjalanan bersama dengan beberapa orang di dalamnya dengan menggunakan kereta kuda. Ternyata, di tengah perjalanan mereka diringkus oleh para bandit yang membuat driver kuda tersebut harus tewas ditembak. Niat para bandit itu ingin mencuri beberapa barang dari mereka dan membuat Ayah Edward juga tertembak. Anehnya, tubuh dia tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada penumpang yang tidak tinggal diam dan balik melawan bandit itu. Sehingga niat bandit itu tidak bisa tercapai. Perkenalkan, mereka adalah Sik dan Izumi. Setelah mereka bertiga sampai ke tempat tujuan bersama, Izumi tiba-tiba mengalami sakit di bagian perutnya, sedangkan Sik bergegas pergi mengambil mobil. Ayah Edward langsung menanyakan kepada Izumi bahwa dia sudah pernah bertemu dengan makhluk Truth. Truth itu adalah makhluk gerbang kebenaran yang mengambil organ atau bagian tubuh manusia yang ingin ditukarkan, di mana ada orang yang ingin menukarkan organnya dengan Truth asalkan menghidupkan seseorang yang mereka cintai. Itulah yang pernah terjadi kepada Edward dan Alphonse. Baiklah, kita kembali ke cerita tadi. Saat Ayah Edward menanyakan tentang Truth kepada Izumi, Izumi menjawab pernah menukarkan organ dalamnya karena ingin menghidupkan anaknya yang telah tewas. Sehingga Izumi selalu merasakan sakit di bagian perut. Ayah Edward lalu mengobati perut Izumi dengan alkimianya, tetapi dia tidak bisa mengembalikan kembali organnya, ujar Ayah Edward. Kita pindah ke sisi adegan lain. Saat itu, Mustang pergi ke tempat petinggi alkemis negara. Di saat dia berjalan, dia bertemu dengan Jenderal Raven. Mustang memberitahu kepada Raven bahwa King Bradley adalah seorang homunculus, tetapi responnya Jenderal Raven tidak menganggapnya serius. Malahan dia menjadi ngakak dengan perkataan Mustang. Lalu mereka berdua lanjut ke ruangan petinggi, dan di sana ada beberapa petinggi alkemis lainnya. Saat itu Raven memberitahu berita yang dikatakan Mustang dengan lelucon kepada petinggi alkemis lainnya. Ternyata di ruangan itu ada si King Bradley yang berkata, "Emangnya kenapa kalau saya homunculus?" Setelah itu, King Bradley memanggil Mustang ke ruangannya dan memberitahukan asal-usulnya kepada Mustang. Ternyata bahwa King Bradley dulu adalah manusia biasa. Karena kekuatan dari batu filsuf, dia berubah menjadi homunculus dan mempunyai kekuatan mata super. Seperti Sharingan, mungkin kekuatannya bisa dengan cepat melihat gerakan musuh. Setelah pembicaraan mereka berdua selesai, Mustang keluar untuk menemui asistennya dan memberitahukan kepada asistennya bahwa seluruh petinggi alkemis adalah homunculus. Dari situlah Mustang ingin memulai berkudeta dengan beberapa anggota alkemis negara yang mengikuti dia. Dan hal itu diketahui oleh para petinggi alkemis negara dan memberitahukannya kepada Raja Bradley, yang sementara menunggu pasukan BRICS untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi, pasukan BRICS sudah berada di pusat markas alkemis negara untuk melakukan kudeta juga. Saat Raja Bradley mendengarkan informasi tentang Mustang berkudeta, ia pun langsung balik ke markas pusat. Akibatnya, dia harus terhalang oleh jembatan yang tiba-tiba putus karena diledakkan oleh anggota Mustang. Di sisi lain cerita, Edward, Lynn, dan Envy sementara di perut Gluttony karena telah memakan mereka, di mana hal itu disesali oleh Gluttony yang takut karena ayahnya. Alphonse selalu mengajak Gluttony agar mengantarkan dia ke ayahnya, dan hal itu diiyakan oleh Gluttony. Tanpa disadari oleh Gluttony dan Alphonse, May dan Scar mengikuti mereka untuk mencari lebih banyak lagi informasi. Sementara Edward dan Lynn bertarung melawan Envy yang sudah berwujud monster, banyak tubuh yang merasa tersiksa sehingga mereka ingin dibunuh. Di tengah-tengah pertarungan, Edward menghentikan Envy dan menemukan cara untuk keluar dari tubuh Gluttony.
dengan cara melakukan transmutasi manusia. Tapi dengan efek, jikalau Edward gagal, mereka bertiga akan mati. Edward lalu melakukan transmutasi. 行くぞ今だね Akhirnya, Edward berhasil dan mengeluarkan mereka bertiga dari sana. Dan di saat mereka bertiga keluar, mereka bertemu dengan pemimpin homunculus atau yang disebut dengan ayah homunculus. Wajahnya mirip dengan ayah Edward dan Alphonse. Kita panggil saja si Brewok. Di tengah perbincangan mereka, si Brewok memerintah Gluttony untuk memakan Lynn seorang diri. Karena tubuh Edward ingin digunakan oleh si Brewok untuk mencapai keinginannya menjadi abadi. Akan tetapi, dia berubah pikiran lalu merubah Lynn menjadi homunculus dengan wadah monster yang bernama Grid. Dengan kekuatan batu filsuf tersebut. Dan itu diiyakan oleh Lynn tanpa menolaknya. Saat Grid berhasil masuk ke tubuh Lynn, Lynn tanpa penolakan sama sekali mengizinkan Grid untuk mengambil alih tubuhnya Lynn. Karena itu yang selama ini dia cari. Tidak beberapa selang waktu yang lama, Scar bersama Mei datang dan menyerang si Brewok. Kekuatan Scar bisa digunakan karena alkimianya adalah dekonstruksi. Alkimia itu tidak berasal awalan dari tanah. Serangan Scar ternyata bisa dipantulkan oleh si Brewok. Karena merasa tidak bisa mengalahkan si Brewok, mereka semua memutuskan untuk mundur. Tibalah mereka semua di rumah kayu, lalu menjadikan tempat itu sebagai markas sementara mereka. Rumah itu adalah tempat tinggal Scar setelah seluruh ras Isival tewas. Lalu Scar mengambil buku peninggalan kakaknya yang disembunyikan dia di tempat rahasia. Buku itu terdapat informasi tentang hari perjanjian, di mana hal itu yang direncanakan oleh ayah homunculus. Saat mereka sedang mencari informasi di buku itu, tiba-tiba Lynn datang dengan tubuh lemas dan mengatakan kalau rencana si Brewok adalah membuka gerbang kebenaran. Karena terlalu banyak informasi yang diberikan Lynn, Grid mengambil alih kembali tubuh Lynn. Edward dan yang lainnya mau melawan, tetapi Grid menolak karena dia memberontak kepada ayahnya, lalu kemudian pergi. Tiba-tiba buku itu jatuh berantakan dan Mei mendapatkan jawaban di buku itu setelah diatur secara acak. Lalu dia mendapat gambaran tentang transmutasi batu filsuf, lalu menggambarnya. Itulah rencana si Brewok yang membuat di antara negara berperang. Dan di antara beberapa negara yang akan menjadi target selanjutnya oleh homunculus, yaitu negara Brick. Edward memerintahkan Alphonse untuk menemui ayah mereka, sedangkan dia akan pergi ke Briggs untuk menghentikan rencana selanjutnya oleh homunculus. Saat Edward sampai, dia dihentikan oleh penjaga yang dipimpin oleh Buccaneer. Lalu Edward berkata hanya ingin menyampaikan surat dari adiknya kepada Komandan Armstrong. Lalu Edward diizinkan masuk, tetapi surat itu dirobek oleh Komandan Armstrong. Setelah Edward masuk ke markas Briggs, tiba-tiba ada penyusup yang masuk. Penyusup itu adalah homunculus dengan pria seperti Hulk, tetapi sangat pemalas. Ia sangat keras, walau dihantam oleh bazooka maupun peluru tajam. Tetapi Komandan Armstrong bisa mengalahkannya dengan mendorong pria besar itu jatuh ke bawah dengan menggunakan mobil tank, lalu membekukan homunculus tersebut dengan sebuah cairan pembeku. Setelah mengalahkan monster itu, mereka dipanggil oleh Jenderal Raven, yang ternyata niatnya datang ke Briggs untuk mencopot jabatan Komandan Armstrong atas perintah King Bradley yang adalah homunculus. Komandan Armstrong lalu mencari tempat aman untuk bercerita dengan Edward, di mana tempat itu adalah terowongan yang digali monster tadi. Edward lalu menceritakan semua yang ia tahu tentang homunculus, King Bradley, dan batu filsuf, dan hari perjanjian. Terowongan yang dibuat oleh monster itu dijelaskan oleh Edward. Terowongan itu adalah jalur untuk lingkaran pengantar kekuatan, seperti jalur yang ditemukan Mei dengan membentuk simbol transmutasi di kertas buku yang digambarkan oleh Mei sebelumnya. Scene berganti kepada salah satu penjaga yang melaporkan kepada Jenderal Armstrong bahwa tentara Dharma ternyata sudah sampai di Briggs dan terjadilah peperangan di kedua belah pihak.
Kemudian, Edward dan Jenderal Armstrong merencanakan sesuatu dan berpisah ke tujuan masing-masing. Jenderal Armstrong menemui King Bradley, sedangkan Edward kembali ke rumah kayu tersebut. Setibanya Edward di rumah kayu, May memberitahu Edward bahwa Scar menemukan transmutasi terbalik yang diriset oleh kakaknya. Kemudian setelah itu, Grit yang berada di tubuh Lin berpatroli bersama Edward untuk melihat situasi di sekitar tempat mereka. Yang pada saat itu, dia bertemu Pride yang menyamar menjadi Alphonse. Pride ini adalah kakak dari Grit yang berada di tubuh anak-anak, lalu menyerang mereka yang diiringi oleh Gluttony. Tapi seketika itu, Ranfun juga datang lalu menyerang Gluttony. Kemudian, Edward bersama Lin mencari wadah yang dipakai Pride, sedangkan Ranfun menahan Gluttony. Saat ketemu Pride, ia langsung menyerang. Untung saja ada si kakek Fu yang melemparkan bom flash sehingga jurusnya bisa digagalkan. Karena Pride kekuatannya berasal dari bayangan. Tidak berselang waktu yang lama, ayah Edward datang bersama Scar, Alphonse, dan May. Ayah Edward langsung mengurung Pride dan Alphonse dengan kekuatannya. Karena itu semua adalah rencana Alphonse. Di sisi lain adegan, Jenderal Armstrong telah diketahui oleh kedua petinggi alkemis tentang rencananya yang ingin melakukan kudeta. Terpaksa, dia harus melakukan perlawanan. Nasib dia tidak begitu bagus, dikarenakan Jenderal Armstrong harus terpojok oleh homunculus yang tiba-tiba datang. Homunculus itu pernah muncul pada waktu dia memasuki markas Briggs. Untung saja adiknya Alex datang membantu, tapi Alex dibuat terpojok juga oleh homunculus itu. Di sela-sela mereka dibuat kewalahan, Izumi muncul lalu mengalahkan makhluk itu. Scene berganti pada saat mereka selesai mengurung Pride. Edward, May, dan Scar menuju ke markas homunculus untuk menemui ketua homunculus. Tetapi di saat di pertengahan perjalanan, mereka dicegat oleh Zetsu putih yang jumlahnya tidak bisa saya hitung. Di saat mereka kewalahan, datanglah Mustang bersama dengan asistennya untuk membantu mereka. Ternyata tujuannya sama dengan Edward dan yang lainnya untuk mencari pemimpin homunculus. Envy pun kemudian datang, lalu Mustang melihatnya dengan penuh amarah karena telah membunuh Kapten Hugas yang adalah rekan terbaiknya. Karena amarahnya, dia memakar Envy sehingga berubah wujud menjadi wujud aslinya. Di saat Mustang ingin menghabisi Envy, asistennya menghentikan dia dengan menodongkan senjata, bersama dengan Edward yang mencoba untuk menyadari Mustang. Karena mereka tidak mau Mustang terbakar amarah atau balas dendam. Karena mereka ingin Mustang untuk menjadi pemimpin alkemis di kemudian hari. Akhirnya, dia berhasil tersadarkan oleh perkataan mereka dan mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Karena melihat kebaikan hati manusia, Envy merasa malu dan memilih untuk bunuh diri. Di samping itu, ayah Edward ternyata lebih dulu sampai ke tempat pemimpin homunculus. Ayah Edward lalu diserang oleh pemimpin homunculus tersebut dan menyerap 500.000 jiwa yang ada di dalam tubuh ayah Edward. Yang karena itu, dia sulit untuk mati pada waktu di awal scene saat dia ditembak oleh bandit. Saat pemimpin homunculus itu menyerap jiwa yang ada di dalam ayah Edward, ternyata jiwa itu menolak untuk diserap, karena jiwa itu sudah bekerja sama dengan ayah Edward. Di saat itulah terungkaplah asal-usul dari pemimpin homunculus, dan itu terkait juga oleh ayah Edward di masa lalu. Kita akan kembali ke flashback masa lalunya ayah Edward dulu. Diceritakan, ayah Edward dulu tidak mempunyai nama. Dia hanya mengetahui bahwa dia adalah budak nomor 23. Di saat dia lagi membersihkan ruang lab, dia mendengarkan suara dari dalam botol kaca. Ternyata itu adalah wujud asli pemimpin homunculus dulu. Wujudnya seperti awan hitam kecil yang memiliki satu mata. Disitulah dia diberi nama dengan sebutan Van Hohenheim. Ayah Edward lalu memanggilnya kurcaci dalam botol. Di saat itulah pertemuan mereka berdua. Dan dia mendapatkan tubuh seperti ayah Edward pada saat dia memanfaatkan ayah Edward agar bisa bertemu dengan raja. Karena hasrat raja yang ingin menjadi raja abadi.
Dimulailah ritual yang ternyata ia mengambil semua jiwa yang berada di kerajaan itu. お前一体何をした？ Sehingga dia mendapatkan tubuh seperti Ayah Edward karena memakai darah Ayah Edward. Dan sebagai gantinya, Ayah Edward juga mendapatkan tubuh abadi karena jiwa-jiwa orang yang diserap. Kita kembali ke awal cerita. Pemimpin homunculus itu melepas wadahnya, sehingga berubah bentuk seperti lumpur hitam yang banyak matanya. Penyebabnya karena jiwa yang dia serap dari Ayah Edward menolak. Scene kemudian berpindah kepada Raja Bradley yang sedang menunggu Buccaneer yang berhasil masuk ke kastil Raja Bradley. Buccaneer pun langsung menyerang Bradley dengan kemampuannya, tetapi dia harus kalah oleh Bradley dengan begitu mudahnya. Grit yang berada di tubuh Lynn kemudian datang untuk membantu mengalahkan Bradley, tetapi ia pun juga harus kalah. Mereka sulit untuk mengalahkan Bradley, dan juga mereka dibuat kewalahan. Kakek Fu yang datang juga harus ikut ditebas oleh Bradley. Lin kemudian kembali ke jiwanya lagi dan membantu kakek Fu. Karena sudah tua, kakek Fu memilih untuk mengorbankan dirinya bersama dengan Buccaneer yang membantunya. Tetapi tindakan mereka berdua tidak berhasil. Kakek Fu dan Buccaneer hanya mati sia-sia. Lin lalu menyerang Bradley sehingga hampir terjatuh dari kastil. Beruntung, ada Ranfun yang langsung datang membantu Lin, sehingga Bradley harus terjatuh ke bawah air. Ternyata Bradley belum tewas. Lalu dia naik dari air, kemudian mendatangi Mustang dan yang lainnya. Pada saat itu, Edward bersama gurunya harus terjatuh juga, diikuti oleh Alphonse. Sedangkan tempat di atas, Mustang bertarung dengan Raja Bradley. Mustang kalah telak olehnya. Dia harus kehilangan penglihatannya karena dibukakan gerbang kebenaran oleh Pride, lalu terjatuh ke bawah. Ayah homunculus itu berhasil menangkap mereka berlima dan memulai ritualnya yang membuat dia menjadi kuat karena dibantu oleh gerhana matahari, lalu menyerap energi dari Tuhan dan mengambil jiwa orang-orang yang berdampak pada gerhana matahari. Setelah selesai melakukan ritualnya, ia berhasil merubah bentuk tubuhnya seperti Edward. Sementara Scar yang masih berada di atas, dia berusaha melawan Bradley. Saat itu, dia hampir dikalahkan olehnya. Beruntung, ada sinar yang berasal dari selesainya gerhana matahari. Karena kekuatan Ayah Edward yang memberikan kekuatan terakhirnya untuk mengembalikan jiwa yang telah diambil oleh pemimpin homunculus tersebut. Di saat itulah momen yang tepat Scar bisa mengalahkan Bradley. Kita berpindah ke adegan lain. Dilihatkan, Ayah Edward dan Ayah homunculus memilih untuk naik ke permukaan tanah dan diikuti oleh Izumi, Edward, Alphonse, dan Mei. Tetapi mereka terhambat saat mau naik ke permukaan tanah, karena ada Pride yang mengalami Edward dengan bayangannya. Edward memutuskan untuk meladani Pride, sedangkan yang lainnya naik ke atas. Edward ternyata bisa mengalahkan Pride, lalu Pride berubah ke bentuk aslinya seperti anak bayi yang sangat kecil, seukuran satu genggaman tangan. Di saat Ayah Edward dan Ayah homunculus sampai di permukaan tanah, ternyata sudah ada beberapa anggota dari pasukan BRICS yang menunggu. Tetapi mereka bisa dilibas semua karena kekuatan Ayah homunculus sudah seperti Tuhan. Ayah homunculus tidak bisa mengontrol kekuatan yang besar itu, sehingga dia memuntahkan sinar dari mulutnya yang hampir membunuh Ayah Edward dan yang lainnya saat sampai di atas. Beruntung ada Alphonse yang mengorbankan dirinya. Tetapi, Edward harus kehilangan tangannya yang satu, dan ia harus terpojok saat Ayah homunculus mau mengambil batu Filsus yang sudah berada di tubuh Edward.
Di tengah-tengah Alphonse sekarat, dia memohon kepada Mei agar melakukan transmutasi untuk mengorbankan dirinya seutuhnya. 兄さんやめろあとは兄さんを信じる Agar tangan Edward yang satu bisa kembali lalu mengajar ayah homunculus tersebut dengan satu pukulan. Di sanalah batas kemampuan ayah homunculus mulai habis. Lin kemudian datang yang membuat dia harus kehilangan Grid yang sudah mulai akrab dengannya. Karena ayah homunculus itu menarik Grid dari tubuh Lin. Ran pun lalu datang memotong tangannya ayah homunculus. Grid karena mulai awal sudah muak dengan ayah homunculus, dia memilih untuk berkhianat. Lalu Edward menarik kekuatan ayah homunculus sehingga ia dapat dikalahkan dan merubah dia menjadi bentuk aslinya. Kemudian gerbang kebenaran menariknya untuk dikurung kembali ke asalnya. Edward masih bersedih karena adiknya yang telah tiada. Akhirnya, dia memutuskan untuk membuka gerbang kebenaran dan menemui Truth untuk menghidupkan adiknya dengan menukarkan alkimianya, sehingga Edward tidak bisa melakukan alkimianya lagi bersama Alphonse. 錬金術なんてなくても迎えに来たぞ一緒に帰ろう Setelah penukaran tersebut selesai, Edward berhasil menghidupkan Alphonse dan mengembalikan tubuh aslinya. Akhirnya mereka bisa balik ke tempat mereka dengan penuh kebahagiaan. Ayah Edward, setelah peristiwa tersebut, dia kembali ke makam istrinya dan meninggal dengan penuh kebahagiaan. Sementara Alphonse dan Edward kembali ke rumah Winry. Akhirnya bisa happy ending ya. Sedangkan Scar bertemu kembali dengan kakaknya yang menyamar menjadi alkemis negara Briggs. Oke, sampai di situ aja ya. Tamat. Terima kasih telah menemani saya. Sampai jumpa di cerita yang berikutnya. Bye bye, see you next time.